Halo kawan pajak, jumpa lagi bersama kami, penyuluh KPP Madya Denpasar. Pada hari ini, kita akan mengadakan edukasi secara daring, boleh dibilang seperti itu. Adapun tema yang kita angkat hari ini yaitu berkaitan dengan PMK 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, hari ini yang kita bahas itu klaster registrasi. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam PMK 81 tahun 2024 ini ada banyak yang dibahas ya. Ada yang terkait dengan registrasi, kemudian pembayaran, pelaporan, dan juga bahkan layanan administrasi perpajakan. Nah, khusus hari ini yang kita bahas yaitu berkaitan dengan klaster registrasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Gusti Setiawan, penyuluh KPP Madya Denpasar. Dan hari ini saya tidak tampil sendiri ya, tapi saya dibantu sebagai narasumber hari ini yaitu Mas Ahmad Fuad. Selamat sore Mas Fuad. Selamat sore Bli Gusti. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir. Sama-sama. Untuk kita edukasi secara daring ya sore hari ini. Nah, Mas Fuad ini adalah salah satu penyuluh KPP Madya yang hari ini harusnya beliau cuti loh. Semutan pajak karena satu dan lain hal, kemudian kita ada edukasi, jadi kita minta beliau untuk mengisi sebagai narasumber di edukasi kita hari ini. Oke, Mas Fuad sudah siap dengan materi kita sore hari ini? Siap Bli, langsung saja dimulai. Oke, nah Mas Fuad, sebagaimana kita ketahui kan DJP sendiri itu sudah menerapkan yang namanya sistem inti administrasi perpajakan yang lebih dikenal dengan nama Cortex. Betul. Nah, di Cortex itu sendiri, sebagaimana kita ketahui yaitu yang paling yang boleh dibilang yang paling berbeda yaitu dari segi NPWP ya Mas Fuad ya. Betul. Ya, kalau yang dulu, kalau yang dulu NPWP 15 digit, nah kalau sekarang dengan NPWP 16 digit. Nah, singkat kata nih Mas Fuad, apa sih dengan adanya perubahan NIK sebagai NPWP ini, dalam proses registrasi ini, apa saja sih yang mengalami perubahan Mas Fuad, kalau boleh ceritakan sedikit? Iya, jadi dengan berlakunya Cortex mulai Januari 2025 kemarin, mungkin kawan pajak udah pada tahu ya, bahwa ada beberapa perubahan di bagian registrasi atau bagian NPWP. Kalau dulu di sistem yang lama NPWP itu ada 15 digit dan itu diberikan nomor oleh KPP. Jadi kita daftar NPWP, kita dapat nomor yang diberikan khusus dari KPP. Kalau saat ini itu NPWP ada perubahan, digitnya nambah jadi 16 digit. Nah, kebetulan nomor induk kependudukan atau nomor KTP itu juga 16 digit. Nah, jadi di Cortex saat ini NPWP itu menggunakan NIK untuk orang pribadi ya, menggunakan NIK sebanyak 16 digit. Jadi tidak ada lagi nomor khusus dari KPP atau nomor lain. Ya, nomor NIK itulah yang nanti dijadikan sebagai NPWP. Kemudian apakah nanti semua orang otomatis ber-NPWP? Itu juga tidak, karena penduduk Indonesia yang tidak mendaftar NPWP, NIK-nya juga tidak akan terbaca sebagai NPWP. Hanya bagi warga negara Indonesia saja yang mendaftar saja yang nanti NIK-nya terbaca sebagai NPWP. Mungkin seperti mungkin seperti BPJS ya Bli ya. Nah, di BPJS kan kita nggak perlu menunjukkan nomor BPJS kita cukup menunjukkan nomor KTP. Betul. Itu udah terdaftar, ini sudah terdaftar sebagai BPJS. Sama juga dengan NPWP, kita menunjukkan nomor KTP saja, itu nanti dari sistem akan terbaca apakah dia terdaftar punya NPWP atau tidak. Sementara untuk pihak-pihak yang tidak memiliki NIK, ya seperti badan hukum, instansi pemerintah maupun warga negara asing yang dulu juga wajib punya NPWP ya, mungkin karena satu dan lain hal, itu juga digitnya berubah 16 digit juga, tetapi nomornya
Kalau yang dulu sudah punya NPWP 15 digit, maka yang sekarang tinggal ditambahi angka 0 di depannya, jadi tetap 16 digit. Gampangnya seperti itu. Termasuk juga untuk WNA nanti juga NPWP-nya tidak menggunakan NIK ya, tapi menggunakan nomor yang memang sudah disediakan oleh KPP. Dua manfaat utama dari NPWP format baru, khususnya penggunaan NIK sebagai NPWP adalah ini memudahkan bagi para wajib pajak ya, sehingga tidak perlu lagi mengingat dua nomor yang berbeda. Kita kebanyakan nomor jadi lupa mana yang harus diingat. Tetapi dengan adanya integrasi NIK dan NPWP ini, kita cukup perlu mengingat satu nomor aja, nomor NIK aja, itu udah merupakan NPWP kalau kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Kemudian ini juga memudahkan integrasi data perpajakan dengan pihak lain. Misal kan seperti data perbankan atau data lain itu kan juga menggunakan NIK ya beliau. Dan dengan mengintegrasikan NIK dan data-data tersebut itu akan semakin mudah, semakin smooth ya, semakin smooth. Jadi data-data perpajakan maupun data-data lainnya itu saling terintegrasi dan akhirnya ada DJP ini bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, baik pelayanan maupun pengawasan ya beliau. Ya. Kemudian perubahan yang kedua adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi pada sistem Cortex saat ini itu untuk cabang-cabang usaha tidak lagi menggunakan NPWP cabang, tetapi menggunakan namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi di Cortex itu sudah tidak ada NPWP cabang, adanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Prinsipnya mungkin hampir sama dengan NPWP cabang, tapi NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha itu bukan NPWP beli, tapi hanya semacam identifikasi aja kalau ada tempat usaha di sana, ada tempat usaha di sana. Sementara kewajiban pemenuhan perpajakannya itu jadi satu di NPWP pusatnya ya. Jadi tidak ada lagi kita lapor di cabang sana, lapor sendiri enggak. Semuanya sekarang terpusat di NPWP cabang. NITKU itu nomor identitas tempat kegiatan usaha itu hanya sebagai sebagai data saja. Nomor identitas biasa. Iya, nomor identitas biasa saja. Jadi manfaat utamanya dari satu identitas perpajakan bagi satu entity itu ya administrasi perpajakan jadi lebih mudah. Jadi wajib pajak tidak bingung-bingung melaporkan kewajiban pajak di cabang-cabang, tapi semuanya sudah terpusat di NPWP pusatnya ya. Jadi sudah semuanya terpusat dan diharapkan mampu memudahkan bagi wajib pajak maupun bagi DJP dalam memberikan pelayanan perpajakan. Kemudian yang ketiga ini adalah hal baru, yaitu pemberian akses digital. Jadi pada sistem Cortex itu semuanya secara digital ya. Jadi tidak satu persatu lagi, tetapi semuanya sudah terpusat menggunakan secara digital. Misalnya permohonan KSWP, permohonan apapun itu, permohonan pengurangan sanksi dan lain sebagainya itu secara digital. Dan jadi juga tidak ada lagi hard copy berarti ya? Ya betul, tidak ada. Tetap bisa, wajib pajak tetap bisa hard copy, tetapi semuanya itu bisa dilakukan secara digital melalui akun Cortex. Dan akses digital ini yang sebelumnya di sistem sebelumnya itu ketika kita memberikan kuasa ya kepada pihak lain, itu kan kita harus tanda tangan, ada surat ini, surat dan lain sebagainya. Nah, di Cortex ini kita bisa memberikan hak akses kepada pihak lain untuk melakukan
pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan kita. Jadi misalnya saya memberikan hak akses kepada si A untuk melakukan pembuatan faktur pajak, tetapi saya tidak mau dia bisa membuat bukti potong. Itu bisa dilakukan. Jadi di akun Cortex saya bisa menunjuk pihak tersebut hanya untuk membuat faktur pajak. Kita centang saja di situ. Dia hanya bisa membuat faktur pajak, tetapi tidak bisa melihat data-data lain, misal bukti potong dan lain sebagainya. Jadi ini ada fitur baru ya beliau mungkin yang tidak terdapat di sistem sebelumnya. Kalau sebelumnya ketika kita menyerahkan suatu hak dan kewajiban kepada pihak lain, kita memberikan password ya, itu tentunya tidak aman, betul, tidak aman dan berpotensi rahasianya bocor ya, rahasia wajib pajak bocor, semuanya bisa mengetahui. Tapi dengan adanya pemberian akses digital ini kita bisa meminimalisir atau kita bisa memanage apa saja yang bisa dilakukan oleh pihak lain tersebut. Kemudian pengaturan ulang kata sandi. Jadi kalau dulu di sistem yang lama itu kita, kalau mungkin kawan pajak tahu, ada namanya EVIN ya, nomor elektronik identification number. Identification number ya. Jadi EVIN itu kalau kita lupa password dan lain sebagainya, kita butuh EVIN untuk mereset password tersebut. Masalahnya kalau EVIN itu juga diketahui oleh pihak lain, itu juga sama saja, pihak lain juga bisa mereset password dan bisa mengancam keamanan data kita ya. Nah, di Cortex ini kita tidak perlu lagi menggunakan EVIN. Jadi kalau kita lupa password atau apapun itu, kita tidak perlu memakai EVIN, tapi cukup menggunakan lupa password ya, fitur lupa password di Cortex. Di lupa password ini juga yang diminta adalah email ya beliau, email maupun nomor telepon. Nah, kebenaran data email dan nomor telepon itu dikembalikan lagi ke wajib pajak. Jadi misalnya kata sandi dari email itu diserahkan kembali ke wajib pajak supaya dirahasiakan ya, jangan disebar-sebar karena itu juga merupakan masalah keamanan ya beliau. Jadi termasuk juga ada fitur face recognition ya beliau. Jadi ada validasi wajah yang nanti akan dicocokkan dengan sistem Dukcapil ketika kita mungkin lupa password atau mendaftarkan namanya sertifikat digital, itu juga ada fitur face recognition. Jadi saat ini lebih sederhana, tidak perlu EVIN, cukup kita tahu email, nomor HP maupun itu tadi ya, face recognition. Misalnya semuanya itu lupa, tidak ada data, kita bisa datang ke KPP untuk melakukan riset data, pendaftaran data-data baru. Kemudian yang kelima adalah terkait perubahan data wajib pajak. Seperti nomor telepon, email, tempat tinggal, itu wajib pajak bisa mengupdate-nya sendiri ya beliau. Jadi tidak perlu kita datang bawa formulir permohonan perubahan data dikasihkan ke KPP, tidak perlu. Jadi cukup di akun Cortex-nya masing-masing itu kita bisa melakukan update data. Nanti data-data pendukung itu juga nanti akan diupload berupa PDF. Nah, jadi nanti di pihak KPP akan memverifikasi apakah data ini sudah benar atau belum. Kalau misalnya sudah benar, maka perubahan data tersebut akan disetujui. Jadi itu mungkin sedikit perubahan-perubahan terkait NPWP ya beliau, maupun perubahan-perubahan data yang dibandingkan dengan sistem SIDJP atau sistem sebelumnya. Jadi lumayan banyak perubahannya seperti itu beliau. Ya, wah, baik Mas Fuad. Berarti boleh saya simpulkan sedikit Mas Fuad ya. Baik. Berarti yang pertama itu berkaitan dengan perubahan NPWP. Jadi yang sebelum 15 digit menjadi 16 digit. Betul. Yang sebelumnya angkanya random menjadi NIK seperti Betul, itu Mas Fuad ya. betul. Itu yang berlaku untuk Saat ini. WNI. Ya, WNI. Nah, kalau betul. untuk yang WNA maupun badan berarti dengan menambahkan angka 0 di depannya seperti itu ya. Iya. Dia menjadi 16 digit. Betul. Oke, kemudian ada juga tadi terkait dengan
proses digitalisasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu juga nanti akan diminta untuk membuat sertel ya, seperti itu Mas Fuad. Betul, betul. Oke, kemudian ada perubahan data. Jadi semua bisa dilakukan mandiri oleh wajib pajak di akun Korteksnya, berarti begitu? Betul, betul beli. Jadi semuanya serba digital, bisa dilakukan mandiri. Dan mungkin saya perlu tambahan lagi bahwa prinsipnya Korteks ini adalah multi channel ya beli ya. Jadi misal Bapak Ibu kesulitan dalam melakukan update data ataupun semua hal itu tadi secara mandiri, Bapak Ibu tetap bisa datang ke KPP terdekat untuk melakukan pendaftaran atau untuk melakukan perubahan data. Jadi loket permohonan melalui loket, permohonan melalui online itu semuanya bisa Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini Mas Fuad ya. Lebih memudahkan memudahkan gitu ya. Jadinya. Jadi nggak terpaku harus datang ke ke TPT seperti itu ya Mas Fuad ya. Jadi bisa datang ke TPT terdekat seperti itu ya. Oke, setelah tadi dijabarkan terkait dengan adanya 5 sub besar perubahan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya berikutnya. Tadi kan Mas Fuad menjelaskan terkait dengan perubahan NIK menjadi NPWP. Nah, apakah serta-merta berubah atau tidak Mas Fuad? Nah, lalu bagaimana sih langkah proses untuk registrasinya? Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mas Fuad. Baik, jadi kita mungkin bagi untuk pihak yang punya NIK dan juga yang tidak punya NIK ya. Yang punya NIK itu adalah WNI ataupun WNA yang dia punya permanen residen di Indonesia. Itu dia sudah tinggal di Indonesia. Iya, dia juga punya NIK. Jadi kalau untuk orang-orang tersebut, mereka tinggal daftar di Korteks, masukkan nomor NIK-nya dan memasukkan data-data lain ya, misal seperti kartu keluarga, data email, nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut ketika kita isi ke Korteks untuk pendaftaran, Korteks ini akan melakukan validasi ke Dukcapil, memastikan bahwa apakah data ini benar atau salah. Misalnya NIK-nya ini sudah terdaftar di Dukcapil atau enggak gitu ya. Jadi itu berarti akan ada notifikasinya. Iya, akan divalidasi. Kalau misalnya enggak sama, misal nama dan NIK-nya enggak sama dengan yang terdaftar di Dukcapil, dia juga akan menolak. Dia ada validasi dari Dukcapil. Oke. Kemudian untuk orang pribadi atau WNA ya yang tidak mempunyai NIK itu bisa menggunakan nomor paspor. Jadi untuk pendaftaran NPWP di Korteksnya menggunakan nomor paspor dan itu juga divalidasi dari Ditjen Imigrasi. Jadi kembali apakah nomor paspornya itu valid, namanya apakah sesuai dengan paspornya, itu akan divalidasi ke Ditjen Imigrasi. Kalau misalnya tidak sama, itu juga akan gagal beli, tidak bisa lanjut. Itu untuk orang pribadi. Ya. Kemudian untuk selain pribadi, misalnya untuk badan usaha, berupa PT, yayasan, koperasi, itu kita input data-data yang terdaftar di Ditjen AHU beli. Ada SK-nya ya, SK Kemenkumham-nya itu ya di Ditjen AHU. Itu kita input semua data-datanya di situ dan kembali lagi juga akan divalidasi ke Ditjen AHU di server Ditjen AHU apakah data itu sudah sesuai atau belum. Kalau nggak sesuai juga pasti kita nggak bisa lanjut untuk pendaftaran berikutnya. Jadi tetap ada validasi dari Ditjen AHU ya. Ditjen AHU ya, berarti di bawah Kementerian Hukum dan HAM berarti. Dari apa yang namanya kalau AHU itu ada Sistem Administrasi Badan Hukum SABH. Jadi kemudian untuk badan usaha seperti CV itu juga sama, juga ada validasi Ditjen AHU dari Sistem Administrasi Badan Usaha. Kemudian untuk cabang akan diberikan NITKU dan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dengan menggunakan NPWP pusat. Seperti yang tadi saya sampaikan, cabang itu kita mendaftarkan sendiri beli di Korteks itu. Ya. Jadi NPWP pusat kan pasti udah ada. Betul. Ya NPWP pusat. Tinggal di Korteks nanti ditambahkan tempat kegiatan usahanya apa aja, misal cabang toko apa, gudang, itu diinput semua di situ. Itu akan diberikan NITKU, nomor identifikasi tempat kegiatan usaha. Iya. Baik Mas Fuad,
Berarti boleh dibilang kalau dulu kan cabang juga melaksanakan kewajiban perpajakan ya Mas Fuad ya? Ya, Berarti sekarang ini fokus di pusat berarti ya? semuanya di pusat, baik pelaporan, pembayaran, itu semuanya di pusat. Di pusat, berarti Betul. cabang nggak ada kegiatan apa-apa lagi berarti ya untuk administrasi perpajakan, boleh dibilang seperti itu ya Mas Fuad? Iya, mungkin cuma ketika nerbitin bukti potong atau faktur, itu ada informasi tambahan biasanya. NITku mana yang menerbitkan. Nah, cuma itu. Tapi pada dasarnya yang menerbitkan adalah pusat. Tetap pusat berarti ya? Cuma di situ ada informasi tambahan tempat kegiatan usaha mana yang dia menerbitkan faktur itu atau bukti potong itu seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fuad. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini ada banyak pertanyaan nih semutan pajak nih yang sudah kita himpun dari beberapa wajib pajak yang datang KPP Madya Denpasar ya. Kemudian yang berikutnya, setelah melakukan aktivasi akun Mas Fuad, berarti kan NPWP sekarang kan berarti NIK nih. Nah, apakah ini ada pertanyaan lagi nih, apakah dengan berlakunya NIK itu menjadi NPWP, jadi setiap orang, khususnya warga negara Indonesia yang memiliki NIK, otomatis dia akan melaporkan SPT-nya, kemudian membayar pajaknya, seperti itu Mas Fuad? Iya, jadi penduduk Indonesia yang memiliki NIK itu tidak serta-merta menjadi wajib pajak. Hanya mereka yang mendaftar sebagai wajib pajak atau mereka yang memang sudah memenuhi kewajiban ya, ada syarat subjektif dan objektif harus membayar pajak. Aktivasi NIK sebagai NPWP dilakukan apabila wajib pajak telah memiliki penghasilan setahun atau disetahunkan yang melebihi batas penghasilan tidak kena pajak. Yaitu kembali lagi bahwa memang untuk perpajakan itu ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Jadi kalau kedua syarat itu terpenuhi, maka wajib mendaftar NPWP. Seandainya pun wajib ini orang tidak mendaftar NPWP, itu tetap bisa dipotong ya. Diperiksa ya, ditetapkan penghasilannya. Iya, ditetapkan pajaknya berapa seperti itu. Kalau memang dia harusnya udah daftar NPWP tapi dia tidak melakukan pendaftaran NPWP. Oke, jadi seperti itu semutan pajak. Jadi tidak serta-merta ya ketika semutan pajak punya NIK otomatis menjadi wajib pajak. Jadi nggak seperti itu. Jadi seperti tadi disampaikan Mas Fuad, kalau dia memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya, baru dia melakukan registrasi otomatis menjadi wajib pajak. Seperti itu ya Mas Fuad. Betul. Oke. Nah berikutnya Mas Fuad, ketika melakukan aktivasi NIK sebagai NPWP ini, nah untuk melaksanakan kewajiban hak dan kewajiban perpajakannya, kemudian apa saja saluran yang dipakai untuk melakukan pendaftaran NPWP, Mas Fuad? Oh iya, jadi untuk pendaftaran NPWP bisa melalui online secara mandiri di kortex.djp.pajak.go.id atau bisa datang langsung ke KPP dengan menyerahkan formulir pendaftaran dan data-data pendukung ya beliau, atau juga melalui pos. Jadi bisa formulir pendaftaran itu bisa disampaikan pos dengan melampiri data-data pendukungnya, seperti mungkin kalau pribadi ya fotokopi KTP, atau kalau badan ya termasuk akte pendirian atau akte perubahan seperti itu. Jadi tetap semua opsi itu tetap bisa dilakukan. Tadi terkait dengan opsi yang pertama Mas Fuad, jadi nggak harus berarti kan wajib pajak itu datang ke KPP, seperti itu kan Mas Fuad ya? Iya, tidak harus ya. Disarankan memang mandiri ya beliau, karena sama saja di KPP, di wajib pajak mandiri itu menunya sama, yang tampil itu sama, seperti itu. Ini Mas Fuad, pertanyaan nomor 5, bisa nggak Mas Fuad digambarkan sedikit nih? Terkait dengan proses pendaftarannya di akun Kortex Mas Fuad. Ya, kalau kita cek di Kortex ketika di menu pendaftaran itu nanti kita akan ada pilihan-pilihan ya beliau. Anda itu sebagai apa gitu ya? Bisa sebagai perorangan, maksudnya ya orang pribadi ya. Nah, orang pribadi ini juga nanti akan dibagi lagi, dia punya NIK atau nomor KTP atau enggak punya. Kayak orang asing itu tadi kan enggak punya NIK. Nah, itu juga isiannya juga nanti berbeda lagi ya. Kemudian ada lagi instansi pemerintah. Kalau instansi pemerintah nanti juga akan diminta data-data
mungkin satkernya, nomor kanwilnya berapa, seperti itu. Jadi jangan sampai salah pilih ya, mau daftar sebagai pribadi kok milihnya yang lain ya jangan. Jadi kita milihnya sesuai apa yang kita daftarkan. Kemudian ada badan. Badan ini ya seperti PT, CV, koperasi, dan yayasan dan lain-lain ya. Jadi nanti akan dimintakan data SK akte pendirian, kemudian SK Kemenkumham atau dari Ditjen AHU dan lain sebagainya. Kemudian yang jenis entity yang keempat adalah pemungut PMSE luar negeri. Jadi pemungut PMSE ini adalah sarana elektronik ya, pemungut. Iya. Melalui sarana elektronik. Iya, melalui sarana elektronik. Jadi seperti PPN, jadi pihak luar negeri, perusahaan luar negeri itu bisa ditunjuk sebagai pemungut PMSE. Ya, misal dari kayak Google itu ya, Belia. Ketika kita melakukan transaksi pembelian YouTube atau apa, itu udah ada dipungut PPN. Nah, mereka itu yang mungut. Jadi mereka memang diberi kewenangan memungut PPN untuk konsumen di Indonesia. Kemudian mereka juga yang akan melapor dan membayarkan PPN tersebut. Jadi untuk mereka pemungut PMSE ini nanti bisa pendaftarannya di bagian pemungut PMSE luar negeri. Jadi itu 4 entitas yang bisa kita pilih sebagai pendaftaran. Jangan sampai keliru ya. Kalau misalnya mau daftar sebagai badan usaha tapi milihnya instansi pemerintah nanti bingung. Ya. Yang diisi apa ini kok nomor satker, kode satker apa? Kita nggak tahu. Sesuai jadi iya, nggak sesuai ya. Harus sesuai ininya ya, sesuai pilihan apa yang ingin didaftarkan ya. Betul. Nah, jadi seperti itu pesempatan pajak. Jadi nanti ketika klik daftar di sini di akun Korteksnya, itu nanti ada 4 opsi utama seperti tadi Mas Fuad sampaikan, perorangan, instansi pemerintah, badan, dan pemungut PMSE. Nah, yang perorangan tadi dibagi 2 lagi ya. Betul. Yang memiliki NIK dan tidak memiliki NIK. Nah, setelah tadi dibahas terkait dengan registrasi, Mas Fuad, nah ini ada juga yang bertanya, apakah masih bisa nih wajib pajak itu yang sudah aktif tadi atau sebelumnya sudah aktif bisa mengajukan non efektif, Mas Fuad? Ini kan masih berkaitan dengan registrasi nih, Mas Fuad, bisa disampaikan nggak? Iya, jadi ini termasuk klaster registrasi juga. Kalau sebelumnya dulu nama resminya itu non efektif ya, sekarang diganti menjadi non aktif. Oke, udah berubah berarti Mas Fuad ya, non aktif jadi istilahnya. Ya, mungkin lebih familiar ya, non aktif. Kalau dulu non efektif apa sih maksudnya? Kalau sekarang non aktif, NPWP non aktif. Non aktif jadinya. Jadi sama saja kriterianya maupun pengertiannya juga sama, hanya kata-katanya saja yang berbeda. Jadi untuk orang pribadi ini ada kriteria wajib pajak orang pribadi yang bisa dinonaktifkan. Itu apa saja? Misal untuk orang pribadi yang melakukan usaha atau kegiatan atau pekerjaan bebas tapi udah tidak ada usaha lagi. Itu bisa dinonaktifkan. Kemudian yang bekerja sebagai karyawan tapi udah tidak bekerja lagi. Iya, atau memang penghasilannya di bawah PTKP, itu juga bisa dinonaktifkan. Berarti termasuk yang pensiun berarti bisa ya Mas Fuad? Iya, jadi pensiun sepanjang memang di bawah PTKP itu bisa dinonaktifkan. Kemudian wajib WNI yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri tapi belum memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri itu bisa dinonaktifkan. Misal sudah ada niatan mau kerja di luar negeri tapi masih niatan ya belum pindah ya, karena syarat sebagai subjek pajak luar negeri kan harus dalam setahun itu minimal 183 hari ya di luar negeri. Nah, itu udah ada niatan ke sana itu bisa diajukan nonaktif. Kalau misal baru berniat ya Mas, apalagi kalau udah di sana bisa dinonaktifkan atau mungkin permanen pindah kewarganegaraan, yaitu dicabut NPWP-nya nanti nggak nonaktif lagi tapi dihapus. Kemudian WNI yang berstatus sebagai penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Subjektif ini artinya
tinggal di Indonesia, dan objektif itu punya penghasilan. Kalau subjektifnya sudah tidak memenuhi, misal tinggal di luar negeri atau meninggal dunia, itu kan subjektifnya udah nggak memenuhi, itu juga bisa dinonaktifkan atau dicabut ya. Atau objektif itu tidak punya penghasilan, seperti balik ke yang poin pertama atau kedua, itu juga bisa dinonaktifkan. Kemudian wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang kemudian memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Jadi untuk wanita kawin yang sebelumnya punya NPWP sendiri, sebelum menikah punya NPWP, kemudian ketika dia menikah, dia tetap bekerja, tetap punya usaha, tapi dia nggak mau menjalankan usahanya, menjalankan hak kewajiban pajaknya sendiri, mau gabung aja dengan suami, itu bisa NPWP-nya itu bisa dinonaktifkan atau bisa dihapus malah beliau. Berarti cukup di pihak suami berarti ya yang betul, semuanya digabung di pihak suami nantinya. Kemudian atau memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh DJP, mungkin nanti ada kriteria tambahan ya. Kemudian untuk badan supaya bisa dinonaktifkan NPWP-nya itu sama, tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun masih dalam proses atau belum dilakukan penghapusan NPWP, dan memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh DJP. Jadi sama dengan yang OP tadi, kalau subjektif ini berarti dia masih ada ya, masih ada di Indonesia. Misal dia mau dibubarin nih, itu berarti dia nanti akan dinonaktifkan. Atau sudah nggak ada usahanya, tinggal nama aja, itu juga bisa dinonaktifkan seperti itu, Bli. Siap. Dan permohonan ini apa sih arti dari nonaktif? Nonaktif itu artinya tidak perlu menyampaikan SPT, Bli, ya. Tidak perlu melaporkan pajak, tidak perlu bayar pajak. Tetapi misal nanti ada suatu keadaan yang menyatakan sebaliknya, Bli. Misalnya ternyata dia punya usaha, ternyata dia ada menghasilkan penghasilan di Indonesia, itu nanti otomatis persyaratan nonaktif itu akan dicabut, Bli, ya. Seperti itu. Jadi memang nonaktif ini artinya tidak perlu bayar pajak, tidak perlu lapor pajak, selama memang keadaannya benar seperti itu, ya. Seperti tercantum di atas. Sudah memenuhi ketentuan subjektif dan objektifnya. Betul, ya. Jadi nggak wajib lapor pajak, tapi harus mengajukan permohonan dulu, seperti itu Mas Fuad. Harus mengajukan permohonan dulu, tidak serta-merta ya, Bli, ya. Jadi saya ngerasa nggak punya penghasilan, nggak otomatis berarti ya Mas Fuad ya? Saya harus mengajukan dulu berarti ya? Harus mengajukan dulu ya, Bli, ya. Misal saya nggak ada kerjaan, nggak ada usaha, tapi saya punya NPWP, didiemin aja, nggak diapa-apain, ya itu tetap salah ya. Jadi tetap harus diajukan permohonan supaya status NPWP-nya itu menjadi nonaktif. Seperti malah kalau tidak diapa-apain malah kena sanksi ya Mas Fuad. Iya, bisa kena sanksi karena nggak lapor, seperti itu ya. Betul, siap. Nah, yang terakhir nih Mas Fuad terkait dengan penghapusan NPWP. Nah, seperti apa nih prosesnya Mas Fuad? Bisa dijelaskan sedikit nggak Mas Fuad? Kalau penghapusan NPWP ini ya, untuk pribadi sama ya, seperti tadi itu orang pribadi meninggal dunia, itu dihapus. Yang sudah warisannya sudah dibagi, itu dihapus bisa dihapus. Tapi kalau belum dibagi, masih punya kewajiban berarti Mas Fuad? Iya, warisannya itu masih punya hak dan kewajiban pajak. Misal usaha nih, usahanya belum dibagi ke ahli waris, tapi usahanya kan masih jalan. Orangnya mungkin sudah meninggal, tapi usahanya masih jalan. Nah, di situ tetap kewajiban hak dan kewajiban pajaknya tetap ada. Kecuali sudah diserahkan ke ahli waris. Nah, baru nanti ahli warisnya yang menjalankan, betul. Kemudian yang sudah meninggalkan Indonesia, tidak lagi berstatus sebagai penduduk, ya artinya meninggalkan Indonesia selama-lamanya ya, berarti itu juga dicabut. Jadi warga negara asing berarti Mas Fuad ya? Betul, NPWP-nya juga dicabut. Kemudian yang NPWP-nya double, mungkin zaman dulu masih administrasinya belum sempurna, bisa memungkinkan adanya NPWP, satu orang punya 2 NPWP. Nah, ini NPWP-nya salah satunya dihapus. Kemudian untuk wajib pajak warisan belum terbagi, itu warisannya sudah selesai dibagi ya. Seperti tadi ya, warisan orangnya sudah meninggal tapi warisannya belum dibagi, usahanya masih jalan terus, itu masih
ada hak dan kewajiban pajak, kecuali itu sudah dibagi ke ahli warisnya, baru itu sudah dihapus seperti itu beli ya. Kemudian untuk instansi pemerintah itu sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, misalnya instansinya dilebur atau diganti, atau memang secara peraturan sudah tidak sebagai pemungut atau pemotong pajak, itu bisa dihapus NPWP-nya. Atau juga memiliki lebih dari 1 NPWP. Kemudian untuk wajib pajak badan, supaya NPWP-nya bisa dihapus, itu kalau dia dibubarkan ya beli ya. Entah itu dilikuidasi atau digabung dengan perusahaan lain, nah, itu bisa dihapus NPWP-nya. Kemudian wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. BUT bentuk usaha tetap ini dari luar negeri ya, tapi dia menjalankan usaha di Indonesia. Kalau dia usahanya udah nggak jalan, nggak ada kegiatan usaha, itu juga nanti NPWP-nya itu juga akan dihapus. Termasuk juga badan usaha yang NPWP-nya ganda, double, itu juga salah satunya dihapus. Untuk penghapusan ini nanti melalui mekanisme pemeriksaan, itu paling lama kalau orang pribadi 6 bulan ya beli ya. Untuk badan itu 12 bulan. Seperti itu beli. Jadi kenapa diperiksa nanti, karena di pemeriksaan itu dia akan ditentukan hak dan kewajiban pajak yang masih tersisa itu berapa, itu harus ditetapkan di situ beli. Ya. Jadi kalau dia sudah tidak memenuhi lagi sebagai wajib pajak, bisa diajukan penghapusan seperti itu Mas Fuad. Betul, betul. Atau opsi berikutnya bisa juga NE begitu ya. Non-aktif. Non-aktif, ya. Bisa non-aktif. Kalau non-aktif lebih mudah, dia hanya jangka waktunya hanya 5 hari. 5 hari ya. Oke, berarti lebih singkat berarti ya Mas. Lebih singkat. Kalau penghapusan itu lebih lama prosesnya. Ya, demikian semutan pajak penjelasan dari Mas Fuad tadi terkait dengan klaster registrasi, mulai dari pendaftaran, kemudian adanya non-aktif, dan juga yang terakhir terkait dengan penghapusan NPWP. Nah, mungkin semutan pajak bisa membaca lebih lanjut terkait ketentuannya di PMK 81 tahun 2024 yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan khususnya di klaster registrasi ya, semutan pajak nggih. Nah, kalau ada semutan pajak yang ingin bertanya, yang mungkin hari ini belum kita dapat jawab secara langsung ya Mas Fuad ya, mungkin nanti bisa disampaikan di live chat KPP Madya Denpasar. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga edukasi kita secara daring ini boleh dibilang seperti itu bermanfaat bagi semutan pajak semuanya dimanapun berada pada hari ini. Jangan lupa KPP Madya Denpasar itu punya banyak akun yang yang kita bagikan edukasinya jadi sosial medianya. Mungkin teman semutan pajak boleh dibantu untuk melakukan subscribe dan juga like-nya terkait dengan konten pajak yang kita buat, yaitu di akun Instagram kami @pajak_madya_dps, kemudian Twitter @pajak_madya_dps, kemudian YouTube dan Facebook @kpp_madya_denpasar. Demikian boleh dibilang media sosial yang kita miliki ya Mas Fuad ya. Ya, silakan di follow ataupun di subscribe media sosial kita untuk mendapatkan informasi terkini ya beliau. Iya. Siap, terima kasih Mas Pajak. Penjelasan sore hari ini cukup panjang kali lebar sama dengan luas apa yang disampaikan. Kami penyuluh KPP Madya Denpasar, saya Agustus Setiawan. Saya Ahmad Fuad. Mohon undur diri, sampai jumpa lagi di acara edukasi secara daring selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore.